Shalom yang ada di dalam pemuritan belajar dunia roh, ya, yang ada dalam komunitas ini, ya. Kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Kita berdoa dulu, ya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada saat ini di mana murid-murid-Mu yang merindukan Engkau, mengasihi Engkau, mencintai Engkau, yang ingin terus diajar dan belajar bagaimana mencintai Engkau. Karena kami semua manusia, umat ketebusan-Mu, diciptakan untuk mencintai dan dicintai Engkau Tuhan. Ajar terus kami Tuhan, didik kami terus Tuhan, sampai mengerti apa yang Engkau mau dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, bukakan akal pikiran dari yang mendengarkan pengajaran ini. Semua selubung-selubung yang menyelubungi akan akal pikiran dari yang mendengarkan pengajaran ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa otoritas Tuhan Yesus Kristus, dilepaskan dari selubung-selubung, dari semua yang menutupi akal pikiran mereka. Aku berdiri tegak dengan kuasa otoritas Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Mengaktifkan malaikat Tuhan, malaikat-malaikat yang dari Tuhan Yesus Kristus, untuk melakukan bagian-Mu di dalam pemuritan ini, di dalam pengajaran ini. Siapapun yang mendengarkan pengajaran ini, malaikat-malaikat yang dari Tuhan Yesus Kristus, kerjakan bagian-Mu. Kita bekerja bersama-sama untuk Yesus, untuk kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Bapa yang di surga, kami mohon perkenanan-Mu di dalam putra-Mu tercinta. Biar pengajaran ini tersampaikan bukan saja ke murid-murid Yesus, tapi ke semua umat ketebusan-Mu, umat kekasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom ya semuanya yang ada di dalam pemuritan ini, juga bagi yang mendengarkan pengajaran ini. Ya, ini pengajarannya untuk mendidik, meluruskan apa yang bengkok. Ya, saat ini pengajaran ya mendidik ya supaya supaya gereja Tuhan bangkit. Gereja Tuhan bertumbuh. Karena selama ini gereja Tuhan dalam keadaan terpuruk. Ya. Mengenaskan dan memprihatinkan. Jadi banyak sekali yang harus diluruskan di dalam gereja Tuhan. Ya. Stop untuk minta didoakan. Kalau kamu orang Kristen, apapun masalahmu, apapun sakit penyakitmu, stop minta didoakan. Kamu harus berdoa sendiri. Mulutmu harus berbicara, berdoa, minta kepada Yesus. Supaya kamu kenal dan mengenal dan dikenal oleh Yesus. Jangan hanya minta didoakan. Dengan kamu berdoa, imanmu bertumbuh. Otot-otot imanmu semakin strong, kuat. Karena kalau rohanimu bertumbuh, otomatis disertai dengan pertumbuhan yang jasmani. Rohanimu bertumbuh, otomatis ekonomimu pun bertumbuh. Rohanimu bertumbuh, berkat rohanimu bertumbuh, diiringi, disertai dengan berkat-berkat jasmani. Kalau kamu sebagai orang Kristen tidak ada pertumbuhan, otomatis yang jasmani pun tidak bertumbuh. Keuanganmu pun tidak bertumbuh. Stuck. Ya, ini penting buat gereja Tuhan.
Karena selama ini banyak sekali orang Kristen yang minta didoakan terus. Membuat lumpuh rohani, lumpuh keuangannya. Tidak baik ini, tidak baik. Membuat gereja Tuhan semakin terpuruk, semakin banyak orang Kristen, umat Tuhan yang masuk ke Hades. Kalau kamu miskin, gak punya uang, tinggal kamu berdoa 1 jam saja untuk supaya terjadi penyediaan supranatural dari Tuhan. 1 jam itu mampu menggerakkan Tuhan, cukup menggerakkan malaikat Tuhan, bergerak, mengerjakan bagiannya untuk melakukan apa yang kurang dalam hidupmu. Paham ya semuanya? Di dalam pemuritan ini, ya, saya mendidik kamu untuk berdoa sendiri. Tidak boleh manja. Kamu punya mulut. Kamu harus berdoa. Harus berbicara sama Tuhan Yesus, pemilik kerajaan surga. Supaya kamu dikenal dan mengenal. Stop minta didoakan. Kalau kamu sakit, bertobat, minta ampun. Dan minta kesembuhan dari Tuhan. Pasti sembuh. Kalau kamu sakit hanya minta didoakan, minta kesembuhan. Tanpa kamu minta ampun atas dosa-dosamu, dipastikan kamu sembuh, mati masuk Hades. Karena dosamu belum diselesaikan. Tapi kalau kamu sakit, di pemuritan ini diajar untuk minta ampun atas semua dosa-dosamu. Sehingga kelar tidak ada tuntutan lagi. Roh sakit penyakit itu atas hidupmu. Kamu mati, masuk ke surga. Karena yang membuat sakit penyakit adalah pola tingkahmu sendiri, dosamu itu sendiri. Tidak mungkin roh sakit penyakit itu ada dalam tubuhmu kalau kamu tidak berbuat dosa. Pijakannya adalah dosamu, pola tingkahmu. Banyak yang harus diluruskan di dalam gereja Tuhan. Supaya gereja Tuhan bertumbuh. Supaya gereja Tuhan bangkit. Karena sekarang ini dalam gereja Tuhan banyak terjadi kelumpuhan rohani. Karena orang Kristen maunya didoakan. Mencari hamba Tuhan atau pendeta yang dalam petik sakti yang bisa mendoakan langsung sembuh. Itu membahayakan keselamatanmu. Bisa saja kamu sembuh, tapi kalau dosamu tidak diselesaikan, kamu mati masuk Hades. Lebih baik kalau kamu sakit, kamu minta ampun, bertobat, stop dosa. Dan minta Tuhan sembuhkan. Pasti sembuh. Apa dosamu? Sakit jantung. Kamu yang sudah nikah, yang sakit jantung, dosamu apa? Stop yang berselingkuh, stop. Kalau kamu sudah tahu sakit jantung, kamu teruskan yang selingkuh. Kamu cepat mati kamu nanti, mati muda. Cucumu tidak akan melihatmu lagi. Karena banyak dari anak-anak kecil yang tidak melihat kakeknya. Udah mati duluan kakeknya. Oleh sebab itu yang di sini teguran juga yang sakit jantung, stop yang selingkuh. Kalau kamu mau panjang umur. Ya. Kalau yang sakit ginjal, ya. Karena susunan tubuh manusia adalah dibuat sesuai dengan tabernakel. Ginjal itu bicara hukum Taurat ke-5. Hormatilah ibu bapakmu kalau kamu pingin panjang umurmu di bumi. Ginjal kanan kiri itu bicara mama papa. Kalau kamu hormat sama orang tuamu, kamu panjang umur. Kalau kamu berani sama orang tuamu.
ginjalmu kena, cuci darah, mati muda. Dan ada koreksi-koreksi lainnya. Intinya semuanya bertobat. Minta ampun atas semua dosamu. Bertobat dengan mulutmu. Berdoa, minta ampun atas semua dosamu. Jangan manja. Kalau hanya minta didoakan. Imanmu tidak akan kuat. Otot-otot imanmu lemes, membuat kamu lumpuh rohani. Kalau kamu berdoa sendiri, ada pertumbuhan rohanimu, otomatis disertai dengan pertumbuhan yang jasmani. Otomatis ya, pertumbuhan rohani disertai dengan berkat-berkat yang jasmani. Otomatis. Kenapa bisa begitu? Karena sudah ada formasinya, ditulis di dalam Alkitab. Kejarlah dulu kerajaan surga, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kejarlah Yesus, maka uang, kekayaan, dolar, kedudukan akan mengikuti kamu. Dengan begitu saja. Kalau kamu ngejar uang semakin lari, semakin terbang tinggi. Kalau kamu ngejar Yesus, semuanya akan menjadi bagian. Pelajaran di sini adalah untuk kamu semua orang Kristen sadar. Berdoalah sendiri. Stop minta didoakan. Itu membuat kamu lumpuh rohani. Membuat kamu tidak bertumbuh secara rohani. Dan keuanganmu pun akan stuck. Paham ya? Saya mendidik secara keras supaya kamu bertumbuh. Bukan saya membencimu, tapi saya mengasihimu. Harus dan banyak yang diluruskan di dalam gereja Tuhan. Supaya gereja Tuhan bangkit, tidak terpuruk. Karena selama ini gereja Tuhan, keadaannya di alam roh, lumpuh, tak berdaya. Dan orang-orang Kristen mati satu persatu, banyak sekali. Dari 100 orang yang mati, orang Kristen dipastikan 90%. Bahkan 95% masuk Hades. Pekerja banyak. Tapi mana hasilnya? Yang penting itu hasilnya. Endingnya di mana? Yang kamu layani, di Hades atau di surga. Yang penting endingnya. Pekerjaan itu dinilai. Akhirnya apa? Jadinya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Banyak pekerja, tapi hanya bekerja. Tanpa ada hasil. Rugi Tuhan mempekerjakan kamu. Kalau ada pekerja, kamu sebagai pekerja seperti itu, paham ya? Mulai saat ini, kamu, orang Kristen, berdoa. Kamu punya lutut, kamu tekuk, bersimpuh. Kalau perlu sujud, seperti yang sudah saya ajarkan di dalam pemuritan, sebagai tanda kamu tunduk, takluk kepada Tuhan Yesus. Sebagai tanda kamu menyerah total sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tolong dipahami, ini pemuritan untuk mendidik kamu supaya strong, sehingga supaya kamu tidak dilihat setengah mata, tidak dilihat sebelah mata oleh dunia. Udah saatnya gereja bangkit, udah saatnya orang Kristen bangkit.
Paham ya? Tuhan Yesus memberkatimu. Siapapun kamu yang ada di dalam pemuritan ini, baik di luar pulau, di dalam pulau, di luar negeri, luar benua, Yesus mengasihimu. Engkau berharga di mata Tuhan. Karena engkau diciptakan untuk mencintai dan dicintai Yesus. Semakin engkau mencintai Yesus, semakin Yesus tidak mau kehilangan engkau. Paham ya? Berjuang untuk mencintai Yesus dengan sepenuh hatimu. Tidak hanya sebatas lapisan bibir. Tuhan Yesus memberkati. Saya doakan ya. Tuhan, ini murid-murid-Mu yang belajar untuk mencintai dan dicintai Engkau. Didik terus Tuhan. Didik untuk bagaimana hidup benar. Bagaimana hidup suci sampai hidup disempurnakan. Menjadi mempelai-Mu. Tolong kami semua Tuhan. Tolong kami semua Tuhan. Mohon blessing-Mu Bapa. Mohon belas kasihan-Mu Bapa. Untuk kami ikut dalam pengangkatan bersama keluarga kami. Bersama orang-orang yang kami cintai. Dan bersama-sama ikut dalam perkawinan pesta anak domba Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semua kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang mendengarkan pengajaran ini. Biarlah kuasa Tuhan, urapan Tuhan turun atas kamu semua yang mendengarkan pengajaran ini. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan, blessing, urapan dari Tuhan Yesus Kristus turun atasmu, menjamahmu dan malaikat-malaikat Tuhan. Kerjakan bagianmu. Kita bekerja bersama-sama untuk Yesus. Semuanya untuk kemuliaan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan-Mu turun atas kami. Dan kami bawa kemuliaan-Mu sampai ke ujung bumi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.